Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damita Natasha dengan NPM 0371191131. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar dengan mata pelajaran matematika dan materi pecahan kelas 4. Oke anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Rizka, apa kabar Rizka? Alhamdulillah baik. Cindy, apa kabar? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Boleh Cindy dipimpin doanya? Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Rizka Anggra ini, Cindy Amanda. Hadir, Bu. Berarti kalau sudah hadir semua, Ibu lanjut membaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui penyampaian materi dan pemberian tugas melalui grup WhatsApp, Zoom meeting, dan live worksheet, peserta didik dapat mengetahui definisi dan macam-macam pecahan. Lalu dengan menyimak tayangan video, peserta didik mampu dapat membedakan tiap jenis pecahan, dan dengan pemberian tugas melalui live worksheet, peserta didik dapat mengetahui nilai pecahan dan membedakannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, supaya kita belajar lebih semangat, kita lakukan tepuk semangat dulu ya, seperti kemarin-kemarin ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Link PowerPoint-nya udah Ibu share di grup WhatsApp. Tapi di sini materi kita hari ini yaitu tentang pecahan ya. Pengertian pecahan. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Bentuknya kayak gini, A per B. A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. Lalu ada macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang mempunyai nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Sebentar. Nah, ini bentuk-bentuk pecahan senilai. 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4. Sama juga dengan 3/6, sama dengan 4/8, juga sama dengan 6/12. Daerah persegi panjang pada gambar di atas ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama. Terus yang kedua ada pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Ya, jadi pecahan biasa itu bilangan penyebutnya yang atas itu harus lebih besar daripada pembilangnya. Yang ketiga ada pecahan campuran. Bilangan ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan biasa. Pecahan yang mana terdiri dari bagian bulat serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C, A per B dengan C adalah bilangan bulat. Lalu A per B adalah pecahannya. Terus yang ketiga ada desimal. Pecahan desimal adalah jenis nilai pecahan dengan besaran bilangan penyebutnya antara lain yaitu 10, 100, dan seterusnya. Adapun penulisan dari bilangan ini adalah dengan menggunakan tanda koma. Terus yang keempat ada persen. Bilangan persen atau angka persen adalah bilangan dalam bentuk per 100. Angka persen ditulis sebagai angka diikuti dengan tanda simbol persen. Angka 15% berarti dibacanya 15%, atau kalau dijadikan pecahan itu 15/100. Nah, Ibu ada
Hari ini kita lanjut belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan diantaranya ada pecahan biasa, contohnya 2/6. Ada pecahan campuran, contoh 7/3 sama dengan 2, 1/3. Yang ketiga, ada pecahan desimal, contohnya 0,3. Yang keempat, ada bentuk persen, biasanya ditulis 25/100 atau ditulis 25%. Pertama, kita akan bahas tentang pecahan biasa ya. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh lain, 3/5, 6/9, 10/12, dan lain-lain. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang atas lebih besar dari yang bawah, sehingga bisa dibagi ya. Contoh lain, 7/4, 11/7, 12/10, dan lain-lain. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 7/3, artinya 7 dibagi 3, sehingga diperoleh 2, lebihnya ada 1/3. Ditulis 2, 1/3. Contoh lain, 5/4, artinya 5 dibagi 4, berarti dapat 1, lebihnya 1/4 ya. 1 lebihnya 1/4, sehingga ditulis 1, 1/4. Contoh lainnya 10/3, artinya 10 dibagi 3, maka 10 dibagi 3 dapat 3 ya, lebihnya ada 1/3, sehingga bisa ditulis 3, 1/3. Sekarang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal antara lain, kamu bisa memperhatikan gambar ya. Ini artinya 3/10. Bisa ditulis 0,3. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Ada contoh lain yaitu 0,25 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Yang terakhir yaitu bentuk persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contoh pecahan persen adalah 8%, artinya 8/100. Contoh lain 25%, artinya 25 dibagi 100. Terima kasih. Sama dari video yang udah kalian tonton, kira-kira ada yang masih belum paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Cindy udah paham? Rizka udah paham? Ada yang mau ditanya nggak? Saya deh, Bu. Oh ya, boleh. Silakan Cindy, mau nanya apa? Apa bedanya pecahan biasa sama pecahan campuran? Oke, keren. Kalau pecahan biasa itu bentuk pecahannya
cuma pembilang dan penyebut. Contohnya itu kayak 1/2, 2/4, 3/4, itu pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu bilangan bulat, bentuknya bilangan bulat dan pecahan. Jadi contohnya itu kayak 2, 1/3, 3, 1/2. Jadi di depannya ada bilangan bulatnya, terus ada bilangan pecahannya juga. Jadinya disebut pecahan campuran. Kayak gitu. Paham, Cindy? Paham, Bu. Coba Rizka paham? Nah, kalau kalian udah paham, sekarang gantian Ibu yang nanya. Coba siapa yang bisa sebutin macam-macam bentuk pecahan? Ada pecahan apa aja? Cindy, coba ada pecahan. Pecahan biasa sama pecahan campuran. Oke, Rizka mau nambahin? Sama pecahan desimal sama pecahan persen. Iya, pinter. Berarti kalian tadi nyimak dengan bagus. Karena kalian udah paham tadi dengan materi yang udah Ibu jelasin dan kalian udah tonton video, jadi sekarang waktunya kalian isi LKPD ya. Link LKPD-nya udah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, ini LKPD-nya ya. Nanti isi hari ini nama kalian. Terus dijawab nih pertanyaannya. Dijawab sesuai dengan petunjuknya ya. Muncul terus nanti kalian bisa langsung kirim di grup WhatsApp. Oke. Oke, anak-anak udah dikerjakan ya LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah dikirim juga ya di grup WhatsApp ya. Keren, kalian nilainya bagus-bagus. Berarti kalian emang bener-bener nyimak dan sudah memahami materi pecahan yang kita pelajari hari ini. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi, pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, di mana A-nya disebut sebagai pembilang dan B-nya disebut sebagai penyebut. Dan bilangan B itu tidak boleh sama dengan 0, jadi harus angka bilangan cacah, ya angka bilangan bulat. Ya, dan tadi ada macam-macam bentuk pecahan yang udah disebutin juga tadi sama Cindy dan Rizka. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, juga ada persen. Selain tadi ada tugas LKPD, ada juga soal evaluasi, udah Ibu share juga di grup WhatsApp. Tapi biar Ibu tayangin juga aja di sini. Ya, soal evaluasinya. Nanti kalian isi, terus dikirim juga ke grup WhatsApp. Ini hampir-hampir sama lah sama yang tadi. Cuma ini pilihan ganda, terus ada esainya juga 2. Jadi total soalnya ada 5 soal. Nanti ini kalian isi, kalian kirim ya di grup WhatsApp kelas ya. Ya, Bu. Kalau udah, kita bisa akhiri. Ada yang masih mau bertanya gak? Sudah paham semua ya? Oke, kalau begitu berarti pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya, atas semangatnya, atas antusiasnya dalam belajar. Ibu berharap kalian ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati kalian ya, oke? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.